Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua mahasiswa ya. Kita mulai saja karena sudah 9 lewat 7 di Samarinda, ini udah jam 9. Alhamdulillah kita jumpa untuk melaksanakan perkuliahan Matematika 3, yaitu kerjasama antara UMKT Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini kita skemanya adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi mandiri seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini dari UNSIDA belajar Matematika 3 di UMKT yaitu dengan saya, yaitu saya Ibu Anis Siti Nurhayati. Semoga nanti ke depannya kita bisa eh, kerjasama dalam proses belajar mengajar, saling memberikan masukan, saling memberikan ilmu tambah seperti itu ya. Semoga bermanfaat dengan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan mata kuliah ini sepertinya ada sekitar 5 atau 6 mahasiswa yang ikut, sambil diinfokan ke temannya untuk segera join seperti itu. Kita segera mulai saja. Eh, karena baru kali ini kita bisa Zoom ya teman-teman. Kemarin masih saya infokan untuk mempelajari open learning seperti itu dikarenakan saya berhalangan pada saat hari Kamis pukul 8 Sidoarjo seperti itu. Jadi di sini saya akan menginfokan terlebih dahulu untuk materinya. Jadi materinya untuk mata kuliah Matematika 3 kemarin ada perbedaan sedikit dengan yang di open learning. Setelah saya sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di asosiasi gitu ya di BKSTM, kita kan mengacunya ke kurikulum BKSTM seperti itu. Nah, jadi di sini ada perbedaan sedikit dengan yang di open learning. Eh, Materinya yaitu untuk Matematika 3 itu adalah ada teknik integrasi, bentuk tak tentu dan integral tak wajar, barisan dan deret tak hingga, lalu ada irisan kerucut dan koordinat polar, turunan dalam fungsi dua peubah atau lebih, integral dalam fungsi dua peubah atau lebih. Nah, jadi ini teman-teman nanti materi kita insya Allah ini semoga bisa terlaksana semua. Tapi jika nanti ada yang terlewat tidak apa-apa. Jadi kurang lebih nanti materinya seperti ini. Kita akan belajar teknik integrasi. Tapi tidak tahu kalau ini mahasiswa yang ikut semester berapa ya? Semester 3, Bu. Semester 3. Sebelumnya sudah belajar matematika 1 dan 2 berarti ya? Sudah, sudah. Oke. Matematika 1 dan 2 materinya apa, Mas? Kemarin belajar apa di matematika 1 dan 2? Kalau nggak salah kalkulus, Bu. Heeh, ya matematika satu 2 itu kalkulus, baru nanti matematika 3 itu kalkulus lanjut. Kalau nama dulunya seperti itu ya. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan kurikulum baru itu namanya jadi matematika 3 seperti itu. Nah, ini tapi belum dapat ya di matematika 1 dan 2 ya Mas ya untuk integral teknik integrasi seperti itu. Belum ada dapat. Siapa tahu sudah dapat gitu sebelumnya karena kan ini dasar banget gitu apa materinya. Bentar ya. 10, 860, 913, Untuk yang di kampus ini udah belajar ini, Bu. Kompleks polar, terus sama eksponensial, terus aljabar perkalian sama pembagian, bil kompleks determinan di kampus Unsida Oh, sendiri, Bu. Matematika 3 ini. oh, oke oke.
Nanti coba itu materi tadi di WA-kan ke saya ya Mas ya. Karena sepertinya kalau ada perbedaan ya. Jadi tadi kayak seperti determinan, seperti itu kami masuknya itu di mata kuliah ini, mata kuliah metrik dan vektor kita ada sendiri seperti itu. Siap Bu, nanti saya kirim. Sama bilangan kompleks juga Bu. Ya, bilangan kompleks ada kemarin di open learning kita ya. Ya, nanti di WA-kan ke saya. Ini materi yang sudah dipelajari teman-teman lain yang di UMSIDA. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut untuk sebentar, sebentar. Kita masuk saja untuk materi yang dari UMKT itu kita eh, kemarin sudah berarti yang bilangan kompleks sudah ya. Kemarin kan di open learning ada bilangan kompleks. Terus kita lanjut saya share screen open learning. Nah ini untuk yang di open learningnya, ini sudah ada bilangan kompleks. Teman-teman baca, semoga sudah dibaca dan di sini sudah ada penjelasannya tentang untuk bilangan kompleks ya. Ini saya buat penjelasannya. Silahkan nanti disimak. Nah, ini adalah materi bilangan kompleks tadi seperti yang di UMSIDA ya. Yang pertama materinya adalah bilangan kompleks. Lalu nanti materi ini nanti sudah saya anggap teman-teman sudah pernah baca gitu, udah mengikuti di open learning. Selanjutnya kita masuk sesuai yang materi eh, RPS yang di UMKT itu kita masuknya adalah teknik integrasi. Nah, di sini ada integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi yang merasionalkan, dan integral fungsi rasional. Nah, nanti dari 4 sub materi ini mungkin ada beberapa yang tidak tersampaikan. Materi referensinya di halo, maksudnya suara saya masih ada Mas ya? Teman-teman, jadi nanti sambil dicari referensi-referensi yang di buku sejak situ kita masuk sekarang ke teknik integrasi, yaitu integral parsial. Itu kita putar dulu, kita masuk integral fungsi rasional.
Ada yang tahu integral itu apa? Ada yang sudah baca-baca mungkin? Nah, jadi integral itu kan ada dua ya. Ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Nah, jadi di matematika 3 ini kita akan mempelajari integral yang tak tentu dulu. Nah, kalau tak integral integral tak tentu itu yang biasanya mungkin teman-teman sering sekilas melihat kalau integral tentu itu dia ada batasannya, yaitu misalnya integral 2 sampai 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau integral tak tentu ini dia integral yang tidak ada batasannya, seperti itu. Nah, jadi apa sih maksud integral? Nah, integral fungsi ini adalah kita kan mungkin di matematika 2 sudah belajar turunan gitu ya. Kita menurunkan suatu fungsi. Nah, tadi fungsi itu sudah kita turunkan. Habis itu turunan itu kita kembalikan lagi ke awalnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan integral, yaitu eh, jika ada fungsi yang sudah diturunkan, kemudian dikembalikan ke fungsi sebelumnya, maka proses ini yang dinamakan proses mengintegralkan seperti itu. Nah, apa simbolnya integral? Itu simbol integral adalah yang biasa sudah sering kita tahu ya. Simbolnya adalah integral seperti ini, yang mirip mirip S seperti itu. Nah, sebagai contoh tadi misalnya kan sebagai contoh tadi dari materi yang teori yang dia mengembalikan fungsi awal yang sudah diturunkan dikembalikan ke fungsi asalnya seperti itu misalnya ini kita kita punya fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus 1. Nah, ini turunannya apa? Turunannya adalah turunan dasar gitu ya. Adalah 12x pangkat 2 minus 4x dx. Nah, ini adalah turunannya. Nah, dari turunan ini, dari dy-nya ini dikembalikan lagi, diintegralkan atau dikembalikan ke fungsi awalnya. Sehingga integral dari dy adalah integral dy sama dengan integral 12x pangkat 2 min 4x dx sehingga diperoleh y sama dengan 4x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus c. Nah, di mana nilai C ini adalah bilangan konstanta. Seperti itu. Kalau kita nanti dia masukkan ke fungsi, nilai C ini adalah konstanta. Konstanta itu nilainya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah integral fungsi gitu ya. Jadi pada kemarin di matematika sebelumnya mungkin kita disuruh menurunkan dari fungsi Y, misalnya ada fungsi Y diturunkan. Nah, turunannya tadi mau kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan mengintegralkan. Contohnya adalah seperti tersebut. Nah, selanjutnya di sini eh, tadi masuk ke eh, integral tak tentunya. Nah, jadi terdapat beberapa persamaan atau rumus yang digunakan untuk mencari integral tak tentu seperti itu.
Hmm. Rumus dasar integral tak tentu adalah sebagai berikut. Ntar saya tuliskan. Sambil dicatat ya Mas ya. Jadi nanti kalau ini saya hapus, kita langsung masuk ke contoh soal dengan menerapkan persamaan-persamaan dasar ini. Bu, presentasi. Saya ngajar dulu. Sambil cari kelas yang ini. Masuk. Ya, sini aja. Ini adalah persamaan atau rumus dasar integral tak tentu. Nah, jadi pada saat nanti tadi kita ya diminta untuk mengembalikan turunan ke fungsi asalnya seperti itu, kita gunakan rumus-rumus dasar ini. Nah, jadi misalnya ada integral a dx, maka dia menjadi sama dengan ax plus c seperti itu. Nah, jadi ini adalah rules-nya atau rumusnya pada saat kita mau melakukan pengintegralan, kita harus melihat persamaan-persamaan ini atau rumus-rumus dasar ini untuk membantu kita untuk mencari integralnya. Jadi ini tidak perlu dihafal, tapi dicatat, dimengerti seperti itu sehingga nanti pada saat mengerjakan soal itu dikembalikan ke menggunakan rumus ini sehingga nanti bisa mendapatkan nilai integralnya. Nah, oke, kita tadi ini rumusnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan integral dari fungsi. Nah, di sini saya punya fungsi fungsi y sama dengan 3x pangkat 5 minus 6x pangkat 2 plus 2x plus 7 terhadap x. Nah, jadi selesaikan
ini, fungsi ini dengan menggunakan rumus-rumus dasar yang tadi sudah kita tulis. Jadi persoalan ini eh, ada tanda plus, ada tanda minus seperti itu ya, yang berarti pengintegralannya dilakukan satu persatu. Nah, jadi kalau eh, pada saat fungsi itu ada pembatasnya, yaitu atau ada ininya ya, ada tanda minus, plus, bagi, kali, seperti itu, dia mengintegralkannya harus satu-satu. Nah, 3x pangkat 5 diintegralkan, 6x pangkat 5 berapa, seperti itu. Jadi, integralnya adalah integral Y, karena tadi fungsi Y, seperti itu ya. Y dx sama dengan kita integralkan 3x pangkat 5 dx. Karena terhadap fungsi x, berarti dia dx. Lalu minus integral 6x pangkat 2 dx plus integral 2x dx plus integral 7 dx. Seperti itu. Ada yang bisa bantu hitung sesuai dengan menggunakan tadi persamaan rumus-rumus dasar tadi. Hasilnya berapa? Integral 3x pangkat 5 berapa? Tadi di situ ada di rumus dasarnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1/n+1 x pangkat n plus 1 plus c. Berarti integral 3x pangkat 5 adalah 3 dibagi 5 plus 1. Tadi kan n, pangkat n-nya adalah 5. 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1. Seperti itu. Nah, coba dicari yang 6x pangkat 2. Silahkan siapa yang mau coba memberikan jawaban. Pakai tadi rumus dasar yang tadi sudah ditulis di pertama tadi. Nomor yang integral 6x kuadrat ini sama dengan 3x pangkat 5. Jadi dia berapa? Minus. Ada yang bisa? 6 dibagi 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Lalu ditambah yang integral 2x. Nah, tadi di situ ada kalau integral 2x kan berarti integral 2x pangkat 1. Nah, berarti dia rumusnya masih menggunakan yang integral x pangkat n. Berarti dia 2/2 x pangkat 2. Karena ada di 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus ditambah integral 7 dx. Nah, integral 7 dx pakai rumus yang pertama, yaitu integral a dx sama dengan ax plus c. Berarti berapa? 7x plus c. Nah, ini tinggal disederhanakan, tinggal diselesaikan. Hasilnya berapa? 3/6x pangkat 6 minus 6/3x pangkat 3 plus 2/2 adalah 1, berarti bisa x pangkat 2 langsung, ditambah 7x plus c. Nah, itu adalah hasil dari integrasinya. Yang ditanyakan sampai sini. Jadi integral adalah mengintegralkan dari fungsi gitu ya. Tadi di sini soalnya kita punya fungsi y sama dengan 3x pangkat 5 minus 6x pangkat 2 plus 2x plus 7 terhadap x. Nah, carilah nilai integralnya. Nah, jadi tadi nilai integralnya sama dengan 3/6x pangkat 6 minus 6/3x pangkat 3 plus 2/2
2x pangkat 2 plus 7x plus 7. Silahkan tambah, lebih disederhanakan lagi, tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Untuk integrasi, teknik integrasi tak integral tak tentu, Izin Bu, mau bertanya. ya. Untuk C sendiri ini memiliki nilai sendiri atau udah untuk C aja itu Bu? Maksudnya tuh kayak ada nilainya sendiri apa enggak Bu nanti untuk C ini? Gimana gimana Mas? Itu kan ada C. Nah nanti C ini punya nilai sendiri atau cukup ditulis C aja Bu? Oh, oke. Karena di sini kita masih teknik integrasinya, C ini tadi dianggap adalah konstanta, ya. Jadi ditulis ditulis C saja. Tapi nanti pada saat aplikasi, nanti kan ada aplikasi integral gitu ya. Nah, itu biasanya konstanta ini nanti ada angkanya. Nanti kita masuk ke sana. Eh, di materi selanjutnya kita coba cari aplikasi dari integral gitu ya. Jadi nanti eh, nilai X pun nanti ada nilainya gitu ya. X-nya nanti angkanya berapa. Terus nanti konstanta C itu apa, siapa, berapa, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan yang belum dicatat, dicatat dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke integral fungsi rasional. Nah, jadi apa itu Jadi di dalam integral itu banyak sekali macamnya ya. Jadi ada integral fungsi rasional, ada integral fungsi eksponensial,
ada integral parsial, seperti itu integral trigonometri. Nah, jadi yang pertama ini kita masuk dulu ke integral fungsi rasional. Nah, jadi eh, integral fungsi rasional yaitu menyangkut integral suatu fungsi yang integrannya itu berupa fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk Hx sama dengan fx min gx. Itu di sini ada beberapa fungsi seperti itu ya. Di sini fungsi yang di sini fx dan gx ini merupakan suku banyak atau polinom. Nah, jadi semoga teman-teman masih ingat suku banyak itu nanti itu udah di materi seharusnya sudah di materi matematika sebelumnya. Jadi suku banyak atau polinom. Nah, di sini pangkat pangkat nilai pangkat dari fx itu harus lebih besar dari pangkat gx atau pangkat gx harus lebih besar dari pangkat fx. Nah, seperti itu. Untuk pangkat gx lebih kecil dari fx, maka hx dapat ditentukan dengan pembagian secara aljabar biasa. Nah, jadi di sini nilai pangkatnya itu harus lebih antara fungsi satu dengan fungsi lainnya itu harus ada yang lebih besar seperti itu. Contohnya untuk integral rasional yaitu misalnya di sini ada integral integral 2x dibagi x kuadrat minus 3 pangkat 5 dx. Nah, di sini penyelesaian soal ini dapat diselesaikan dengan melakukan permisalan. Jadi pertama kita misalkan dulu. Nah, jadi kita misalkan di sini kita pakai kalau teman-teman ingat itu ada biasanya di matematika itu ada U eh, nanti dia menjadi DU, yaitu dia kayak seperti eh, anu aja dia itu adalah huruf yang sering digunakan di dalam matematika gitu ya. Ini penyelesaiannya di sini ya. Jadi misalnya kita misalkan U besar sama dengan X kuadrat min 3 ini adalah U. Nah, maka dia DU-nya turunannya ya. DU itu adalah turunannya sama dengan 2X dx. Seperti itu. Sehingga dx sama dengan 1/2x du. Nah, di sini selanjutnya kita substitusikan U dan DX ke persamaan. Ke soal ini ya. Jadi disubstitusi tadi. U dan DX-nya, ini U dan DX disubstitusikan ke persamaan soal. Seperti itu. Jadi menjadi integral 2x per x kuadrat min 3 pangkat 5 dx sama dengan integral 2x per, kan tadi permisalan ya, x pangkat 2 minus 3 tadi kita misalkan U. Nah, jadi dia menjadi U pangkat 5 dikali 1/2
2x du sama dengan integral u pangkat minus 5 du sama dengan 1 per minus 4 plus c. Nah, lalu disubstitusikan lagi u sama dengan x kuadrat min 3 tadi ke hasil integral sehingga diperoleh, nah ini adalah hasil integralnya. Jadi integral rasional gitu ya. Jadi hasil dari integral 2x per x kuadrat min 3 pangkat 5 dx sama dengan integral u pangkat minus 5 du min sama dengan 1 per min 4 dikali u pangkat minus 4 plus c. Lalu tadi nilai u-nya yang sudah kita misalkan di awal tadi disubstitusikan kembali ke hasil integralnya. Hingga didapatkan integral Nah, jadi tadi itu U itu dipakai untuk memisahkan saja biar dia lebih mudah seperti itu untuk biar lebih simple gitu ya pada saat kita melakukan perhitungan. Nah, karena tadi permisalan jadi harus dimasukkan lagi ke hasil integralnya agar bisa lebih nampak. Jadi hasil dari integral 2x per x kuadrat min 3 pangkat 5 dx sama dengan minus 1/4 dikali x kuadrat min 3 pangkat minus 4 plus C sama dengan minus 1/4 X kuadrat min 3 pangkat 4 plus C. Itu adalah hasil dari integral rasionalnya. Ini tetap menggunakan rumus-rumus dasar tadi. Jadi tadi hasil dari X kuadrat minus 3 pangkat 5 itu kalau dia berpindah gitu kan, dia akan menjadi X kuadrat min 3 pangkat minus 4. Seperti itu. Lalu integral 2X tadi hasilnya berapa. Nah, seperti itu. Jadi tetap menggunakan rumus dasar yang sudah ditulis di awal tadi. Di sini ada yang ditanyakan untuk integral rasional. Nah, jadi nanti coba dicari ini ya apa namanya contoh-contoh soalnya di Google atau di buku gitu. Jadi memang kalau matematika ini kalau hanya sekali saja melihat atau diberikan penjelasan itu biasanya kita kurang bisa memahami. Jadi nanti di sini kita harus lebih sering belajar seperti itu. Jadi setidaknya teknik integrasi yang umum itu teman-teman sudah bisa memahami. Ini agar nanti ke belakangnya untuk mata kuliah matematika selanjutnya itu bisa lebih mudah. Karena nanti pada saat ada matematika 4 mungkin nanti di teman-teman itu kita banyak sekali menggunakan teknik-teknik integrasi, teknik-teknik turunan seperti itu untuk menghitung persamaan-persamaan lainnya atau menghitung aplikasi-aplikasi di dunia keteknikan seperti itu. Untuk integral rasional ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke integral fungsi eksponensial. Nah, jadi di sini integral fungsi eksponensial itu
dapat ditentukan dari hubungan formula-formula yang sudah ditentukan seperti itu ya. Nah, jadi tadi kan sudah ada rumus-rumus dasar integral gitu ya. Untuk mengintegrasikan itu ada rumus-rumus dasar. Nah, untuk fungsi eksponensial itu ada tambahannya lagi. Dia sudah ada fungsi-fungsi yang ditentukan untuk membantu kita dalam melakukan perhitungan fungsi eksponensial seperti itu. Jadi di sini misalnya ada fungsi Y Y sama dengan A pangkat X. Nah, di sini maka fungsi Y ini jika diturunkan akan menjadi jika diturunkan akan menjadi dy sama dengan A pangkat X ln X dx seperti ini. Nah, ini coba sambil diingat materi turunan untuk yang bentuk eksponensial seperti itu. Sehingga dapat dirubah dari ini menjadi AX diintegralkan persamaan ini diintegralkan untuk menjadi rumus-rumus atau rumus dasar atau fungsi dasar seperti itu menjadi integral AX dx sama dengan 1 per ln X AX plus C. Nah, ini adalah persamaan dasar untuk membantu mencari integral fungsi eksponensial. Terus selanjutnya jika ada fungsi Y sama dengan E pangkat X, nah ini hasil integralnya, samaan integralnya adalah E pangkat E dx EX plus C. Nah, ini adalah rumus umum gitu ya, rumus umum untuk integral fungsi eksponensial. Nah, tidak bingung kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, dari sini ada integral 2 pangkat 3x dx. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai dari integral eksponensialnya seperti itu ya. Jadi di sini kita misalkan tadi kita pakai permisalan untuk memudahkan atau menyimpelkan gitu ya, agar lebih simpel untuk perhitungannya. Jadi kita misalkan U sama dengan 3x. Sehingga nilai dx-nya sama dengan 1 per 3 du. Nah, tadi substitusikan bentuk-bentuk ini, U tadi U sama dengan 3x, dx sama dengan 1 per 3 du tadi ke soalnya seperti itu. Sehingga didapatkan integral 3x dx sama dengan integral 2 pangkat U 1 per 3 du. Nah, jadi dia pada saat sudah kita
operasikan dx tadi menjadi du, karena di sini sudah kita turunkan gitu ya, u sama dengan 3x, nah baru dx-nya sama dengan 1/3 du. Nah jadi maka di sini sudah menjadi integral 2 pangkat u 1/3 du. Seperti itu. Jadi ini harus teliti seperti itu. Jadi sama dengan 1/3. Nah ini kita cari yang sesuai tadi di rumus dasar yang sebelumnya gitu ya. Jadi 1/3 dibagi 1/ln U dikali 2 pangkat U plus C. Nah, atau jika dimasukkan nilai X-nya, maka 1/3 dikali 1/ln 3X seperti itu dikali 2 pangkat 3X plus C. Ini adalah bentuk integral rasional. Nah, jadi tadi dari integral 2 pangkat 3X dx, dia sama dengan 1/3 dikalikan 1/ln 3X dikali 2 pangkat 3X plus C. Bentuk dari integral eksponensialnya. Seperti itu. Jadi ini integral fungsi integralnya. Yang ditanya adalah fungsi integral eksponensialnya menjadi seperti ini. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka sampai sini dulu. Nanti saya kasih soal gitu ya, coba dikerjakan. Lalu nanti minggu depan dikumpulkan. Lalu nanti kita minggu depan lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Jadi dipersiapkan untuk eh, integral fungsi trigonometri. Jadi sambil cari materinya. Jadi nanti pada saat kita pertemuan sudah ada bayangan fungsi trigonometri itu seperti apa. Seperti itu. Demikian, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ini nanti untuk absensinya. Untuk absensinya nanti saya ambil dari yang hadir ya. Namanya ini udah sesuai. Nanti saya absensikan sesuai dengan yang hadir di Zoom. Dan juga nanti akan saya laporkan ke Pak Farudin seperti itu untuk laporan pelaksanaan pertemuan Zoom meetingnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Nanti ditambah referensinya ya, mencari soal-soal di buku ataupun di Google. Lalu nanti kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.